Jadi kalau kita lihat di sini hasil dari istimaknya ini min 4, sekian derajat atau min 4 jam min 10 menit sekian detik. Kalau kita lihat nilai ini memang agak muskil ya. Kok istimak kok minus ya? Istimak kok minus. Maka untuk mendeteksi benar atau tidak hasil hitungan istimak kita coba lacak data-data sebelumnya ya. Ini tadi istimak ini kan memakai ada komponen sabak mu'addal, huruf waktu istiwa, perimbangan waktu Jepara, bu'dul mutlak. Bu'dul mutlak sendiri ini tadi memakai selisih antara tulus syams dan tulul qamar. Sekarang kita akan mencoba mengecek apakah nilai tulus syams dan tulul qamar yang sudah kita hitung itu sudah benar atau tidak. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini memang tampaknya selisih antara keduanya cukup besar ini, kisaran 9 derajat. Bagaimana kemudian kita mengeceknya? Kita bisa memakai satu aplikasi semisal WinHisab. Ini program WinHisab ini yang dijadikan dasar untuk pembuatan epimeris di Kementerian Agama. Kita klik epimeris, tanggalnya kita setting, tadi kita ngambil tanggal 23 April 2020. Kita klik update ini data matahari dan bulan tanggal 23 April 2020. Matahari di atas, bulannya yang di bawah ini. Di sini kita coba mengamati nilai karena bujur matahari dan bujur bulan, maka di sini disebut dengan longitude, ecliptic longitude. Ecliptic longitude matahari dan apparent longitude bulan. Kita pahami terlebih dahulu bahwa kemarin kita sampaikan istimak itu ketika dua benda langit itu tadi, matahari dan bulan, punya nilai bujur yang sama, fitulin wahidin, dalam bujur yang sama. Kita lihat di sini kalau bujur mataharinya kisaran 33 derajat, 34 derajat. Kalau bujur bulannya ini perubahannya sangat signifikan, 32 sampai 44. Jadi kemungkinan nanti ketemunya bujur matahari dan bujur bulan di kisaran nilai 33. Ini 33. Kemudian bujur bulannya ini 32, 33 ini. Kita lihat di sini 33 derajat 10 menit 24 detik, ini jam 2. Kemudian 33 derajat 40 menit 18 detik jam 3. Kalau kita lihat jam 2 untuk matahari, jam 2 33 derajat 23 menit 41. 33 23 41 33 23 41. Nah, kemungkinan di sini ketemunya nanti antara jam 2 sama jam 3 ini. Kalau jam 3 33 267 33 267 itu jam 3 33 267. Tapi kalau di ini udah jam 3 nya udah 33.40. Padahal tadi matahari 33.26, ini 33.40. Berarti kalau jam 3 nggak mungkin. Berarti kisaran jam 2 ini. Jam 2 nanti entah lebih sekian menit, sekian detik gitu. Cara mengetahuinya kurang lebih seperti itu untuk mengetahui nilai bujur yang sama. Kelebihan menit dan detiknya nanti akan kita perhitungkan di ijtima itu. Saya ulangi sekali lagi untuk mengeceknya. Kita bisa melihat di sini kalau jam 2 matahari ini bujurnya kan 33 derajat 23 menit 41. Kita lihat di sini jam 2 33 10 24. Sambil berdekatan 33
24 sama 33 10. Kalau jam 3 jam 3 3326 ini 3340 udah lewat. Maka kita ambil jam 2, kurang lebih nanti jam 2. Nah, di sini perlu difahami bahwa epimeris di sini jamnya pakai jam GMT. Jadi kalau kita konversi ke WIB ya ditambah 7, berarti kurang lebih jam 9. Hasilnya nanti kurang lebih seperti itu. Di sini kalau kita lihat bujur antara matahari dan bulannya sangat berdekatan nilainya. Tapi di di data ini selisihnya kok sampai 10 menit. Maka kita perlu mengkoreksi, kita perlu meneliti lebih lanjut apakah ada kemungkinan kesalahan di perhitungan sebelumnya. Coba kita koreksi satu persatu. Ini takdil sama sudah, takdil awal wasatil qamar, wasatil qamar sudah tepat. Coba kita koreksi ini. Ada satu data yang cukup signifikan karena ini sampai di orde derajat menit detik. Takdil salis wasatil qamar. Sebelum melakukan perhitungan ini saya sempat melakukan perhitungan untuk Jepara. Kita bisa membandingkan takdil samasnya 1498. Yang takdil samas 149 148. Ya udah. Takdil wasat min 1041. Ya udah. Takdil salis min 220. Min 220. Takdil awal udah 08. 08. Takdil sani wasatil qamar 2432. Iya. Takdil salis wasatil qamarnya. Ini. Takdil salis wasatil qamarnya kita coba cross check lagi. Takdil salis wasatil qamar dengan dalil 29, dengan nilai dalil 29 ini 29 ini nilainya ini 2 derajat 52 menit 56 detik plus apa minus, ternyata minus hasilnya itu, hasilnya ini minus, hasilnya minus. Nah di sini kita nggak kasih tanda minus ya, ini catatan buat kita. Ini harus lebih hati-hati, harus lebih hati-hati, sekali lagi harus lebih hati-hati. Cuma dari sini kita kemudian bisa menemukan sisi positifnya bahwa kalau kita memakai Microsoft Excel dalam perhitungan untuk mengganti data yang salah di pertengah jalan, kita cukup mengkoreksi seperti ini saja. Bayangkan kalau kita ngitungnya pakai kalkulator gitu, maka kita harus mengulanginya dari awal. Nah itu. Ini kita kasih negatif karena tadi nilainya minus. Negatif, dan ini negatif. Ya udah, ini. Kemudian takdil salis sudah ketemu. Karena takdil salisnya nilainya berubah, asalnya positif jadi negatif, maka ini pengaruh terhadap dalil robi. Dalil robiknya 3, sekian derajat. Data pertamanya 3, data keduanya 4. Kita lihat takdil robi wasatil qamar. Ini ya. Takdil robi wasatil qamar ini ketika nilai dalilnya 3, nilai takdilnya 3 menit 40 detik. Nah ini juga perlu kita rubah. Ini perlunya ketelitian. Jadi kalau sini satu salah ini, maka nanti berpengaruh terhadap nilai dalil robi. Dalil robi berpengaruh terhadap nilai takdil robi. Takdil robi berpengaruh pada nilai dalil khomis. Dalil khomis berpengaruh pada nilai takdil khomis. Sehingga nanti juga berpengaruh pada tulus syams atau tulus qamar. Ya sekarang kita koreksi. Ini takdil salisnya udah, kemudian dalil robiknya ini 3,7
kita lihat dalil Rabi. Dalil Rabi, dari dalil Rabi kita ambil takdil Rabi. Takdil Rabi liwasatil qamar. Ketika nilai dalilnya 3, maka takdilnya 3 menit 40. Ini kita ganti 3 menit 40. Ketika kemudian dalilnya 4, nilai takdilnya 4 menit 53. Ini kita rubah 4 menit 53. Nah, seperti ini. Ini hasil interpolasinya udah benar karena rumusnya tidak perlu kita ganti rumusnya. Kita cukup mengganti input nilainya. Udah, kemudian di sini berarti nilai dalil khamisnya 305, sekian derajat. Data pertamanya 305, data keduanya 306. Kita lihat di takdil khamis. Takdil khamis bentar, kita lihat takdil khamis. Takdil khamis, mana takdil khamis? Ini takdil khamis liwasatil qamar. Takdil khamis liwasatil qamar. Di sini kita lihat kalau nilai dalilnya 305. Ini 300. Kemudian 300, maka pasangannya dari sebelah kanan 5. Ini 6 menit 19 detik. 6 menit 19 detik. Kita tulis di sini 6 menit sudah 19 detik ya. Kemudian untuk 306 nilai takdilnya 6 menit 24 detik. 6 menit 24 detik ya, kita rubah ini. Inilah hasil akhir dari nilai tulus syams dan tulul qamar. Tulus syams dan tulul qamar. Kita amati coba di sini. Nilai tulus syams dan tulul qamar ini belum saat istima ya. Karena nanti ketika istima itu di sini ada satu komponen yakni huruf waktu istiwa. Artinya apa? Di sini ada indikasi bahwa nilai tulus syams dan tulul qamar yang tertera di sini ini nilai tulus syams dan tulul qamar saat huruf. Saat matahari terbenam. Saat matahari terbenam. Matahari terbenam kita buat nilai perkiraan saja ya, tidak harus presisi. Matahari terbenam itu kan kira-kira jam 18, kurang lebih jam 18 WIB, kurang lebih ya, bisa kurang bisa lebih. Sebagai nilai kasaran untuk menganalisis saja udah benar atau belum bujur matahari bujur bulan kita dengan kita bandingkan di epimeris. Jam 18 WIB berarti kalau kita jadikan GMT jam 11. Jam 11 bujur mataharinya 3345. 3345. Kita lihat di sini bujur mataharinya 3345. Oh, udah betul ternyata. Udah betul. Kemudian tulul qamarnya kita lihat jam 11 di epimeris ini 37 derajat 39 menit. 37 39 ini 37 40 menit. 37 39 53 37 48 selisih sedikit, hanya kisaran di detik selisihnya. Ya sangat wajar karena ini tidak persis jam 18 tapi ini
kurang lebih saat kurang lebih mendekati jam 18. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan untuk nilai tul syams dan tul qomarnya ini sudah presisi. Tidak ada kemungkinan kesalahan lagi dalam menghitung tadi. Tapi kalau tadi awalnya hasilnya 43 itu kan cukup jauh. Itu cukup jauh. Ya seperti ini tul syams dan tul qomarnya udah betul. Karena nilai tul syams dan tul qomarnya berubah, maka di sini nilai bu'dul mutlaknya juga berubah. Coba kita koreksi lagi untuk sabak bulan 1. Kalau sabak bulan 1 diambil dari dalil 3. Dalil 3-nya ya tadi kita lihat lagi dalil 3 sabak bulan 1 ini. Kalau nilai dalilnya 29, sekian 29 ini nilai takdil nilai sabak bulannya 29 derajat 5518, kemudian 30 nya 29 5642 udah betul. Kemudian sabak bulan 2 diambil dari dalil 2 dalil 2 342 ini 0 ini 330, maka 342 ini 330 tambah 12 3918 negatif 3918 3936 negatif ya betul. Kemudian sabak bulan 3 ini sabak bulan 3 diambil dari bu'dul mutlak karena tadi bu'dul mutlaknya kan berubah nilainya 3,9. Kita kemudian mengambil data 3 dan data keempat. Data 3-nya itu kita lihat di sini ini 0 karena 0 di atas maka pasangannya dengan yang sebelah kiri 0 3. Nilai sabak bulannya 39 detik 18 sawalis 39 detik 18 sawalis 39 detik 18 sawalis. Ini kita rubah ini koreksi. Kemudian berikutnya untuk data dengan nilai 4. Nah nilai data 4 ini kita lihat sabak bulannya kalau 4 39 detik 6 sawalis 39 detik 6 sawalis. Nah ini sudah kita koreksi. Akhirnya ini berubah ya, interpolasinya berubah. Sabak mataharinya sabak matahari karena dari dalil 1 tadi masih betul dalil 1-nya, jadi nggak signifikan. Udah nyampe situ. Ini kemudian hasil sabak muadalnya otomatis berubah ketika input datanya berubah. Kemudian hurufnya ini tetap dalam waktu istiwa. Nah ini berikutnya perimbangan waktu. Ini akan kita bahas. Ini sebagai bahan koreksi juga. Perimbangan waktu ini yang ada di kitab ini daftar perimbangan waktu untuk wilayah Jepara. Kita baca ini. Daftar perimbangan terpautnya menit WIB, artinya terpautnya selisih antara WIB dengan waktu istiwa tengah hari di daerah Jepara sebagai berikut. Berlaku khusus di daerah Jepara. Artinya apa? Daftar perimbangan waktu ini berlaku khusus untuk wilayah Jepara. Tidak berlaku untuk kota lain. Yang dimaksud perimbangan waktu ini apa? Selisih antara waktu istiwa di kota Jepara ini dengan jam WIB. Jam WIB di bujur 105 derajat gitu. Maka kemudian bagaimana caranya untuk mengkonversi untuk wilayah lain? Semisal di sini kita mengambil kota Jakarta. Kota Jakarta bujurnya tentu berbeda dengan Jepara. Kalau di sini Jepara bujurnya 110,66 derajat. Ini saya tulis ini 10,66 atau dengan 110 derajat 40 menit.
Kalau Jakarta 106 derajat 49 menit, tentu perimbangan waktunya berbeda. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mengkonversi atau merubah perimbangan waktu yang dari Jepara ini ke kota yang kita maksud? Nah, disinilah kemudian saya rumuskan. Kalau saya ulangi. Jadi perimbangan waktu yang ada di kitab Nurul Anwar ini, kita lihat sekali lagi. Ini didasarkan pada bujur Jepara. Ini perimbangan waktu untuk daerah Jepara. Maka untuk kota atau daerah di luar Jepara, kita harus melakukan penyesuaian. Cara penyesuaiannya seperti apa? Di sini saya sajikan satu rumus untuk menyesuaikan perimbangan waktu itu. Untuk kota selain Jepara, maka perimbangan waktunya sama dengan perimbangan waktu Jepara tambah kurung buka 2 kali bujur tempat kota yang dimaksud dikurangi bujur Jepara kurung tutup bagi 15 kurung tutup. Kita coba sekarang. Logikanya, ketika kota yang kita hendak untuk hitung itu berada di sebelah timur Jepara, maka selisihnya dengan WIB itu harusnya lebih besar. Semisal ini Jepara 110, ini bujur Jepara 110,667 derajat atau 110 derajat 40 menit. Kita hendak menghitung perimbangan waktu untuk daerah di bujur 112 misal 112. Maka di sini kita bisa menghitung perimbangan waktu untuk kota di bujur 112 ini dengan cara perimbangan waktu Jepara ditambah perimbangan waktu Jepara ditambah bujur tempat yang kita maksud dikurangi bujur Jepara, kurang ini bujur yang kita maksud ini 112 kurangi bujur Jepara bagi 15. Kita lihat di sini. Betul sekali. Ini perimbangan waktunya sampai 30 menit 20 detik. Sangat wajar dan sangat logis karena ini berada di sebelah timur Jepara. Jaraknya dengan bujur 105 derajat makin besar. Kemudian kalau daerah di sebelah baratnya Jepara semisal, ini untuk mengetes logis atau tidaknya hasil perhitungan kita seperti ini. Kalau berada di sebelah baratnya Jepara seperti ini, Jepara kan 110,667. Kita semisal mau mengambil daerah di bujur 106. Maka ini kita rumusnya kita masukkan di sini. Untuk perimbangan waktu kota selain Jepara, perimbangan waktu Jepara udah ditambah kurung buka bujur kota yang kita hendaki. Semisal bujur 106 sebelah baratnya Jepara dikurangi bujur Jepara kurang tutup bagi 15. Kemudian kita enter. Hasil perimbangan waktunya cuma 6 gitu. Sangat logis. 106 derajat ini dekat dengan 105 derajat. Maka perimbangan waktunya kisaran 6 ini. Bisa difahami ya. Nah, dalam konteks ini kita akan menghitung perimbangan waktu untuk kota Jakarta. Ini bujur Jepara. Ini bujur Jakarta. Untuk perimbangan waktu kota Jakarta, maka di sini kita memakai perimbangan waktu Jepara ditambah kurung buka 2 kali bujur tempat Jakarta. Ini kita bahas ini bujur tempat Jakarta kurangi bujur Jepara kurung tutup bagi 15. Ya, ini perimbangan waktu untuk kota Jakarta. Dalam perimbangan waktu ini kita bisa melihat kalau perimbangan waktu itu merupakan koreksi dari satu bujur ke bujur yang lain, tentu itu tidak akan berubah dalam 1 tahun. Nilainya akan tetap. Tapi kenapa di tabel ini
nilai perimbangan waktunya senantiasa berubah mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Kenapa berubah? Karena di dalam perimbangan waktu ini sudah mencangkup nilai equation of time, nilai perata waktu. Jadi di sini perata waktu tidak ditampakkan karena sudah include, sudah masuk ke dalam nilai perimbangan waktu ini. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ini perimbangan waktunya sudah kita hitung. Yang terakhir kemudian kita hitung nilai istimanya. Hurufnya sudah kita hitung, perimbangan waktunya sudah hitung. Tadi hal-hal yang kurang tepat sudah kita koreksi. Kemudian kita hitung nilai istimanya. Istimak sebagaimana rumus yang sudah saya berikan kemarin. Rumusnya kurang buka, huruf waktu istiwa ini ditambah 12 karena kalau istiwa itu kan dihitung dari siang hari. Kalau waktu kita WIB itu dari tengah malam, maka tambah 12, listnya 12. Kemudian dikurangi perimbangan waktu. Perimbangan waktunya tidak pakai yang Jepara, tapi pakai yang Jakarta ini. Kurung tutup dikurangi kurung buka bu'dul mutlak. Bu'dul mutlaknya kita klik. Itu sudah. Kemudian dibagi sabak mu'addal. Ini sabak mu'addalnya. Kemudian kurung tutup, kita enter. Inilah nilai istimanya. Jadi istimanya terjadi jam 9 lebih 19 menit lebih 54,6 detik. Sampai sini kita sudah bisa mengetahui kapan terjadinya istimak. Jadi saya ulangi sekali lagi, nilai hasil perhitungan istimak kita untuk kota Jakarta jam 9 lebih 19 menit lebih 54,63 detik. Coba sekarang kita compare ya, kita bandingkan pakai Irsyadul Murid misalnya. Irsyadul Murid, kita setting dulu lokasinya kita pakai Jakarta. Di sini Jakarta koordinatnya bujurnya 106 derajat 49 menit. Kita setting 106 derajat 49. Oh, udah ternyata. Kita klik OK. Kemudian sekarang sudah kita setting tempatnya. Oh, ini tandanya di sini Jakarta. Kita tutup ini. Berikutnya kita hitung tahapan bulan, karena istimak kan bagian dari tahapan bulan. Tahun hijriahnya 1441 sampai tahun 1441 kita hitung di sini. Ya, ini sudah ketemu hasilnya. Untuk kota Jakarta, istimak untuk bulan Ramadan ini tanggal 23 April 2020 jam 9 lebih 28 menit. Hasil perhitungan kita jam 9 lebih 19 menit. Ya, enggak terlalu signifikan untuk perhitungan istimak, hanya di kisaran menit. Kalau sampai kisaran jam itu yang bermasalah. Nah, ini selisihnya kisaran 9 menit ya, kurang 8 menit sekian detik. Artinya ini sudah bisa kita pakai untuk dasar perhitungan, untuk dasar Ru'yatul Hilal. Kita coba compare lagi dengan akurat time misal. Kita atur lokasinya untuk Jakarta 106 derajat. Kita sesuaikan dulu dengan data tadi. 106 derajat 49 menit. Longitude-nya 49, tulis ini 0 detik ya. Lintangnya 6 derajat 10. Oke, kemudian kita moon base, kita klik moon base ini. Untuk year 2020 calculate ini
New Moon untuk bulan April terjadi tanggal 23 April jam 9:25. Jam 9:25. Ini first quarternya, ini full moonnya, ini last quarternya ini. Jadi new moonnya atau istimanya, nama lain istimak new moon, jam 9:25. Kalau tadi di Irsyadul Murid jam 9:28, ini jam 9:28 di Akurat Time jam 9:25. Hasil perhitungan kita jam 9:19 ya, 9:20 lah. Akurat Time ini yang membuat Muhammad Syaukat Odeh, salah satu astronom terkemuka juga. Artinya kalau kita bandingkan dengan Akurat Time, hasilnya selisihnya di kisaran 5 menitan. Kalau dengan Akurat Time dibanding dengan Irsyadul Murid, untuk konteks ini selisihnya kisaran 3 menitan. Ini sudah bisa kita pakai untuk dasar Ru'yatul Hilal. Jadi bisa kita praktekkan seperti ini. Ini untuk perhitungan istimaknya. Jadi tadi yang perlu kita garis bawahi dalam perhitungan istimak ini, kita perlu dan sangat amat teliti. Mulai dari perhitungan tulul syams dan tulul qomarnya, berapa nilainya. Kalau perlu kita bandingkan seperti yang kita praktekkan tadi, kita bandingkan dengan epimeris, cocok atau tidak. Selisihnya kalau signifikan, maka kita perlu koreksi. Apakah ada yang salah dalam perhitungannya? Mungkin kurang tanda minus saja nanti akan berpengaruh. Nah itu, hanya ini selisihnya hanya tanda minus saja, itu nanti akan berpengaruh. Maka di sini kita perlu hati-hati. Kalau kita lihat nilai tulul syams dan tulul qomarnya sudah sesuai, secara teoritis sudah nilainya sudah berdekatan, maka kita bisa melanjutkan ke perhitungan bu'dul mutlak, sabak mu'addal, kemudian hurufnya, perimbangan waktunya. Nah di sini karena kita menghitung untuk kota lain, maka perimbangan waktunya juga perlu kita sesuaikan sebagaimana kota lain tadi itu, dengan rumus yang barusan saya kasihkan ini. Ini kita perbaiki perimbangan waktu, rumusnya ini. Baik, ini dulu mungkin yang saya sampaikan kaitannya dengan istimak. Sampai sini kita sudah bisa menghitung jam berapa terjadinya istimak itu. Ini dari saya. Akan kita lanjutkan ke perhitungan huruf, merubah huruf ke WIB, dan setelahnya nanti akan kita bahas tentang perhitungan hilalnya. Ya, saya pikir itu dulu untuk kajian kitab Falak Nurul Anwar ini. Akan kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.